Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Purnamasari dari kelompok 5 kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan paragraf. Kami akan membahas mengenai pembagian paragraf, kesatuan kalimat dalam paragraf, pembentukan paragraf, pola pengembangan paragraf, dan tata penulisan paragraf yang baik. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf narasi. Pada paragraf jenis ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Misalnya, kamu ingin menulis cerita kesuksesan kamu mendapatkan beasiswa. Kamu dapat bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu persiapan kamu untuk mengikuti program beasiswa tersebut, hingga bagaimana bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf ini memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti adanya. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Fungsi paragraf yaitu 1. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 2. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 3. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Untuk membentuk kesatuan, setiap paragraf hanya berisi satu pokok pikiran. Yang kedua, kepaduan paragraf atau koherensi. Paragraf dinyatakan jika dibangun dengan kalimat yang memiliki hubungan pikiran yang logis. 3. Kejelasan. Suatu kalimat dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Perkenalkan, saya Veka Duna Sahra. Selanjutnya saya akan membahas model pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta spesial dan kronologi. Jadi pengembangan itu harus setia pada urutan tempat, yakni dari titik tertentu menuju titik yang tertentu pula dalam sebuah dimensi deskripsi. Yang kedua, pengembangan deduksi-induksi. Pengembangan paragraf dengan model deduksi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci. Yang ketiga, pengembangan analogi. Pengembangan paragraf secara analogis lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum banyak dipahami publik. Yang keempat, pengembangan klasifikasi. Paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Yang kelima, pengembangan komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Yang keenam, pengembangan sebab akibat. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan model sebab akibat atau sebaliknya, akibat sebab. Yang ketujuh, pengembangan klimaks antiklimaks. Paragraf dapat pula dikembangkan dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal, kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan paragraf. Yang pertama, tentukan ide pokok yang jelas. 1 ide per paragraf. Setiap paragraf harus membahas satu ide utama atau gagasan pokok yang jelas agar pembaca tidak bingung. Kalimat topik. Seringkali kalimat pertama dalam paragraf atau kalimat topik menyatakan ide pokok tersebut secara langsung. Yang kedua, kembangkan ide dengan kalimat pendukung. Kalimat penjelas. Tambahkan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung dan memperkuat ide pokok. Contoh dan ilustrasi. Gunakan contoh atau ilustrasi untuk membantu menjelaskan ide dan membuatnya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, pastikan kohesi dan koherensi. Hubungan antar kalimat. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling terkait secara logis dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Gunakan transisi.
Gunakan kata atau frasa transisi seperti selain itu, namun, oleh karena itu, atau pengulangan kata kunci untuk menghubungkan kalimat dan menjaga alur tulisan. Yang keempat, perhatikan struktur dan bahasa. Variasi kalimat, campurkan kalimat pendek dan panjang untuk membuat tulisan lebih menarik dan mudah dibaca. Bahasa yang tepat, pilih kata-kata yang spesifik, deskriptif, dan mudah dipahami. Ejaan dan tanda baca. Gunakan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia untuk memastikan kejelasan dan pemahaman. Yang kelima, revisi dan evaluasi. Baca ulang. Luangkan waktu untuk membaca ulang paragraf Anda dan periksa kejelasan serta koherensi ide. Minta umpan balik. Mintalah pendapat orang lain tentang paragraf Anda untuk mendapatkan perspektif baru dan mengidentifikasi area yang bisa diperbaiki. Latihan konsisten. Menulis paragraf yang baik membutuhkan latihan yang konsisten. Selanjutnya, kesimpulan. Materi ini menekankan bahwa paragraf merupakan unit terkecil dalam karangan yang menyampaikan satu gagasan pokok secara jelas dan teratur. Dengan memahami pembagian kesatuan, pembentukan pola pengembangan, dan tata penulisan paragraf, penulis dapat menyusun tulisan yang lebih terstruktur, efektif, dan komunikatif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.